Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Eyang, selamat malam Pak Fendi, teman-teman dari Malam. grup Vibo Princess. Senang sekali malam ini saya bisa cerita sama teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya adalah seorang trader, seorang penulis buku juga. Buku yang pertama adalah ini, Catatan Harian Mama Trader. Lalu kemudian Why Woman as a Trader, ditulis bareng dengan Ryan Filbert. Yang ketiga, ini dia, It's Woman Territory. Kemudian In Love with Fibonacci. Kenapa makanya saya Vibo Princess tulisannya. Lalu yang kelima, cara asik baca grafik. Dan yang terbaru, cara asik baca candlestick, sekaligus pelengkapnya Candlestick Quick Notes. Saya adalah wanita pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal atau CFTE. Saya juga member AATI dan IFTA, International Federation of Technical Analysis. Nah, malam ini saya akan cerita ke teman-teman sebuah rahasia. Teman-teman, saya sebagai trader pernah merasakan yang namanya ketinggalan kereta, ketinggalan pesta, kena PHP, nyangkut di pohon kelapa. Pernah nggak? Kalau saya, dalam perjalanan saya sebagai seorang trader, saya pernah ngalamin hal itu. Tapi ketika saya mengetahui rahasianya perlahan-lahan proses saya menjadi lebih baik dan grafik pembelajaran saya jadi uptrend. Mau tahu nggak rahasianya apa? Gimana caranya untuk mengetahui rahasia ini? Nah, kamu harus bisa membaca. Semua orang bisa membaca, pasti bisa membaca. Bahkan anak kecil kita dari kecil semua diajarin membaca. Apa yang dibaca? Ada yang mulai membaca dengan melihat gambar. Ini gambar apa? Nah, nanti mamanya kasih tahu ini gambar ini. Itu membaca gambar. Makin besar kita membaca tulisan. Semua bisa membaca. Membaca bahasa, membaca gambar, semua pasti bisa. Nah, saya ajak teman-teman membaca yang gambar yang ini ya. Nih, kita lihat gambar yang di kiri. Teman-teman bisa lihat kursor saya? Nah, kita baca nih grafik yang di kiri ini, ya. Ini di sini tulisannya running, berarti artinya ini grafik tentang lari, ya. Nah, ini ada batang-batang 1 2 3 4 5. Total di sini kita lihat ada tanggal 24 Maret tahun 2020 sampai 24 Februari sampai 1 Maret. Di sini ada keterangan average daily 5,7 kilo, total distance 40 kilo, dan total kalori 2330. Nah, grafiknya sama tingginya, sama ratanya. Sekarang kita pindah ke yang ini. Ya, grafik yang di sebelah kanan. Oke, di sini ini adalah 4 weeks. 4 weeks itu artinya sebulan, 4 minggu, ya. Nah, kita baca sama-sama. Di sini average daily-nya 6,3 kilo, average weekly-nya 44 kilo, total distance yang dilari ini selama 1 bulan ini 176,5 kilo dengan total kalori 8.200. Nah, sekarang kita perhatiin batang-batang yang ada di sini. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kalau ini adalah 1 minggu, maka setelah saya lari setinggi ini, di akhir minggu, di awal minggunya capek nih. Capek, terus mulai lari pendek, makin menuju ke tengah minggu makin tinggi. Menuju ke weekend, rendah, udah capek. Nah, minggu depannya lagi, karena udah istirahat, jadinya mundur ke
makin menuju ke weekend makin menurun. Dan grafik yang minggu yang ketiga ini tingginya sama, di ujung ini paling tinggi, dan yang di sini pendek lagi. Nah, teman-teman bisa membaca psikologi saya di sini, ya, dengan memperhatikan tingginya, besarnya, kok ini semuanya rata seperti ini. Teman-teman bisa membaca apa sih yang sedang terjadi di sini. Kalau di sini berarti ini larinya banyak. Setelah lari banyak, besoknya capek. Setelah capek, besoknya recovery, lari lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Udah tinggi, capek. Habis istirahat, dapat tenaga lagi. Makin di sini larinya panjang sampai weekend, capek lagi istirahat. Nah, di sini larinya konstan. Tapi di ujung minggu, lihat di sini batangnya bolong, berarti saya istirahat. Kenapa? Karena di sini saya mau lari yang paling tinggi. Habis lari paling tinggi, istirahat 1 hari dan besoknya larinya pendek. Kalau teman-teman bisa membaca batang-batang yang ada di sini, bisa membaca psikologi saya, kamu pasti bisa membaca yang ini. Nah, semua pasti udah kenal nih. Pasti udah kenal sama grafik yang ini, ya. Udah kenal grafik yang ini semua adalah grafik harga yang kita lihat. Yang tadi Eyang bilang, saya nggak bisa tuh trade kalau nggak ngelihat candlestick. Nah, ini dia grafiknya. Nih, grafiknya seperti ini, naik turun, naik turun. Rahasianya ada di mana? Rahasianya ada di sini. Oke, kita lihat ya. Ini yang bentuknya kayak semut, ini apaan sih? Nah, kita lihat, ini dia. Ya, nih, ini adalah yang namanya candlestick. Candlestick itu adalah batang lilin, bentuknya kayak lilin ya. Ini ada batangnya, ini ada sumbunya. Ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih disebutnya bullish candlestick. Bullish artinya naik. Kalau yang hitam namanya bearish candlestick, artinya turun. Artinya perdagangan di periode itu ditutup lebih rendah daripada harga pembukaan. Kalau ini harga pembukaan, maka ini harga penutupan, otomatis ditutup lebih rendah. Yang ini bullish candlestick, ya, harga pembukaannya di sini, ditutupnya lebih tinggi daripada harga pembukaan, otomatis dia jadi putih. Teman-teman gak usah bingung, tinggal baca. Nah, saya akan menceritakan bahasanya. Kalau tadi anak-anak baca buku cerita, belajar bahasa yang ada di buku cerita itu. Apakah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya sekarang di sini mengajarkan bahasa yang ada di grafik ini, bahasa candlestick. Oke, nah kalau nanti teman-teman belajar lebih lanjut lagi tentang candlestick, apa sih yang diberikan oleh candlestick ini? Candlestick itu memberikan sinyal-sinyal pergerakan harga. Sinyal-sinyal seperti tadi teman-teman membaca batang-batang grafik lari saya. Seperti itu juga kalau teman-teman membaca grafik candlestick. Jadi bacanya tuh diresapi, pakai hati dibaca. Market ini lagi bergairah lari, atau kehabisan napas, atau lagi bersemangat. Nah, itu bisa kelihatan di grafik itu. Nah, apa yang diberitahu sama si candlestick ini? Salah satunya ini. Jadi dia tuh ngasih tahu sinyal-sinyal pembalikan arah, ya. Ada U-turn, ada sinyal-sinyal bahaya, ada sinyal-sinyal oke, kamu boleh coba-coba ikutan di sini. Nah, itu ada sinyal-sinyalnya. Saya akan cerita satu sinyal malam ini, ya. Satu bentuk candlestick ini namanya hammer, ya. Hammer itu bahasa Indonesia artinya palu, ya. Nah, bentuknya kayak gini nih, badannya kecil, pegangannya kayunya pegangannya itu panjang, ya. Panjangnya ini harus minimal 2 kali panjang dari si kepala ini. Oke. Nah,
Coba kamu lihat, ini bentuk candlestick hammer, ini palunya si Thor. Nah, mirip ya teman-teman. Nah, saya mau bacain dia dari buku ini. Teman-teman bisa lihat, kelihatan nggak bukunya? Nih, cara asik baca candlestick. Saya udah jabarkan di sini, saya bacain ya buat teman-teman. Boleh? Di sini saya cerita tentang candlestick hammer di halaman 30. Oke. Bentuk candlestick di atas namanya hammer. Ini adalah pola candlestick bullish reversal. Jadi reversal itu pembalikan arah dari bearish menjadi bullish. Pola ini terdiri dari satu candle. Hammer boleh berwarna putih atau hitam. Paling optimal kalau berwarna putih. Body candlenya kecil. Jarak open ke close tidak terlalu jauh. Long lower shadow atau kaki, ini nih teman-teman, ini kaki yang lebih panjang dari body. Umumnya 2 kali lebih panjang dari body candle. Kalaupun misalnya ada upper shadow itu jambul ya, sebaiknya kecil sekali. Semakin panjang kakinya semakin bagus. Muncul setelah downtrend yang signifikan. Ceritanya begini. Jadi di buku ini semuanya kebanyakan saya pakai analogi supaya teman-teman bisa ngerti. Ceritanya gini. Bayangin kamu lagi nonton film Thor Ragnarok. Bagian Thor berantem dengan Hela. Hela, penjahat di film itu adalah kakaknya si Thor sendiri yang haus sama tahta. Dia kuat banget dan hampir ngalahin Thor ketika dia mencungkil mata Thor. Kira-kira seperti itulah suasana di market waktu candle hitam gede muncul di market. Horor dan hampir kalah. Belakangan ini kita sering banget kan lihat candle itu di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham. Akhirnya, Thor menyadari siapa dirinya. Dia adalah dewa petir. Gelegar! Muncullah kilatan petir di angkasa raya. Thor menjadi kuat, sekuat-kuatnya. Sekuat pola candlestick hammer yang muncul di bawah setelah harga turun terus-menerus. Long lower shadow yang panjang ini menggambarkan adanya dorongan beli yang besar terjadi pada periode itu. Hammer menandakan kekuatan bull mengambil alih market. Sinyal pembalikan arah dari turun ke arah naik. Bullish reversal. Namun, tetap tunggu konfirmasi dulu ya. Konfirmasi pembalikan arah atau bullish reversal bila candle berikutnya ditutup di atas high dari candle hammer. Stop lossnya di bawah low dari candle hammer itu. Nah teman-teman, saya mau kasih lihat teman-teman sesuatu. Kita lihat sama-sama ya. To be honest, I expected more. The difference between us, I'm Odin's firstborn, the rightful heir, the savior of Asgard. And you're nothing. So simple. Even a blind man could see it. Tell me, brother, what were you the god of again? Nah, selesai filmnya. Itu adalah inspirasi cerita waktu saya nulis tentang candle hammer ini. Kita nonton satu lagi, film yang ini. Ceritanya kalau IHSG itu seorang pelari maraton.
ngap. Gak kuat tuh. Tarik napas. Coba nanjak. Berat, putus napas. Tahan. Nah, jagoannya datang. Tahan. Nah. Kita semua itu ikut nonton film yang ini. Ikut berpartisipasi di film yang ini. Di film IHSG. Kita semua ngalamin dan menyaksikan horornya IHSG turun 5%, trading halt turun lagi 5%, trading halt turun lagi. Itu fear-nya berasa banget. Orang-orang jadi sensi ya teman-teman. Tapi begitu jagoannya datang, nah yang bisa membaca rahasia itu udah bisa mengambil kesempatan yang diberikan oleh market. Nah tentunya harus dengan persiapan dan trading plan yang mumpuni. Nah, kita lihat ya, tadi filmnya itu, ini dia. Tadi, ceritanya mulai dari sini. Jadi IHSG turun. Nah, di sini mulai naik, tapi ngap, turun lagi. Di sini coba naik lagi, tapi nggak kuat, napasnya putus. Akhirnya dia mulai turun semaput. Di sini udah semaput, gap down loh, terus muncul candle hammer. Nah, jagoan ini muncul. Tadi kan saya cerita di sini di buku ini, ya nggak kelihatan ya di buku ini. Ketika jagoan itu muncul, tunggu konfirmasi. Nah, konfirmasinya keluar, ya marketnya rebound. Nah, saya tuh bikin saya sering sekali update di Instagram Story. Setiap hari saya update pergerakan IHSG. Kalau yang menarik langsung saya masukin di Instastory. Pada waktu pembentukan candle ini, itu menit per menit, itu saya update. Nah teman-teman mungkin bisa lihat di story saya. Kalau di Instagram tuh ada titik-titik merah, nah kamu bisa lihat di situ. Nah ketika dia mulai rebound, oke, kita yang bisa trading bisa ikut ngambil peluang yang diberikan oleh market, namun dengan pemahaman. Karena apa? Karena ini kan masih downtrend. Artinya apa? Rebound itu adalah naik sementara. Nah, kita bisa ukur naiknya. Kalau udah soal ngukur target, itu bagiannya Fibonacci. Ya, jadi candlestick itu memberikan sinyal yang mengukur Fibonacci. Kenapa? Makanya saya menulis buku tentang candlestick, karena candlestick adalah teman baiknya Fibonacci. Saya pertama menulis buku tentang candlestick dulu. Karena apa? Karena itu adalah satu indikator yang paling saya favorit ya. Dan sampai hari ini I'm still amazed with Fibonacci ya. Nah, ketika di sini diukur deh naiknya pakai Fibonacci. Sampai di situ oke, kita lihat lagi candlesticknya. Nah, tadi kan udah denger ya ceritanya teman-teman, nggak kuat nanjak, napasnya udah habis, pelari ya. Kalau udah lari udah panjang banget, napasnya udah capek ya. Nah di sini semaput lagi, turun lagi. Nah di sini waktu terbentuk doji ini ada hari Sabtunya saya launching buku cara asik doji. Nah ini terbentuk doji. Beda, di sini hammer, di sini doji. Doji ada di bab khusus saya cerita di sini tentang doji. Nah, keluar lagi, tapi tetap setiap candlestick satu yang saya pesan sama teman-teman, ada yang namanya konfirmasi. Oke?
turun terus sampai di sini, keluar lagi jagoannya Hammer. Keluar jagoannya Hammer. Di sini nih udah H2C nih, harap-harap cemas. Sumpah harap cemas di sini, ya. Kita kena kepotong 1 hari libur, begitu dibuka keluar bullish engulfing, jagoan. Rebound. Nah, reboundnya sampai mana? Udah bagian Fibonacci lagi yang ukur, seperti itu. Nah, itu dia sedikit cara yang bisa saya ceritain ke teman-teman. Bagaimana kita mengetahui rahasia pergerakan harga dari candlestick, dari semua cerita ini. Bagaimana memperhatikan bentuk-bentuknya, susunan-susunan dari candlestick ini. Nah, semua cerita ini saya udah ceritain di sini. Ada di buku ini, Cara Asik Baca Candlestick. Dan satu lagi, ini tuh contekannya. Nah, saya share sedikit ya, boleh? Contekan ini kenapa saya bikin? Nah, ini dia. Waktu persiapan CFTI, waktu saya mau ambil CFTI 2017, saya sudah bikin buku ini. Namanya saya nggak. Kalau CFTI harus hafal. Saya bikin bukunya untuk membantu waktu belajar. Sekarang, that's why saya bikin ini. Nah, Untuk membantu teman-teman belajar. Ini lebih bagus, bahannya art karton. Nah, tuh. Ya, ini isinya. jadi kalau lagi trading bisa Plastik. ditaruh di samping Quick notes. laptop. Nah, bantuan yang kedua ada ini. Ada aplikasi Fibo Princess. Nah, aplikasi ini ya, kita lihat lagi. Banyak video ya. Nggak apa-apa ya teman-teman nih, lihat videonya lagi nih biar enak ngelihatnya. Aplikasi Fibo Princess. Klik home. Refer ke website Fibo Princess. Kita lihat charts. Udah baik hati. Udah cantik Candlestick. baik hati lagi. Ini pilihan untuk chart setting dengan white atau black background. Kemudian ada commentary di sini. Rindu. Nah, itu aplikasi Fibo Princess baru aja di launching, sama launchingnya sama buku Cara Asik Baca Candlestick. Nah, saya cerita sedikit. Jadi si candlestick, si Cara Asik Baca Candlestick itu punya para pendukung ya. Ini satu candlestick quick notes, teman-teman bisa lihat. Nah, ini satu. Ini Memang betul-betul mendukung jiwa ini. keibuan. nih. Nah, Sabar dia. satu lagi ini ya. Ini namanya aplikasi. Jadi saya cerita sedikit. Nah, kalau nanti teman-teman bisa masuk ke situ untuk subscribe 1 bulan 50.000, tapi teman-teman dapat free trial 1 minggu ya. Nah, waktu teman-teman masuk di sini tuh nggak kelihatan candle seperti ini. Nah, nanti liatin videonya ada di YouTube, kamu bisa tahu caranya menampilkan ini. Ya, jadi grafik ini ada yang backgroundnya hitam, ada yang putih. Kalau saya lebih suka lihat yang putih karena ini candle yang birunya lebih kelihatan, tapi kamu bisa pilih ya. Nah, di sini ada nih, lihat di sini tuh udah otomatis ketahuan ada garis resisten dan ini garis support. Ya, tuh kelihatan kan hari ini adalah chart hari ini. Saya baru upload tadi sore.
ini candlestick, ini ketahuan nih. Kalau yang teman-teman misalnya baru, aduh aku bingung ya resistennya saham ini atau IHSG itu di mana. Nah, kamu bisa lihat di sini tuh udah ada garisnya, ada bantuan. Nah, di sini ada resisten. Di sini adalah garis-garis supportnya nih yang garis warna hijau. Nih kalau kamu lihat pakai background hitam lebih kelihatan. Ya. Nah, di sini kamu bisa ngelihat nama-nama candlesticknya. Nah, ini apa nih? Kalau nggak ada pola, dia nggak nongol. Tapi kalau ada pola, dia kasih tahu. Kemarin itu udah keluar polanya bearish harami. Bearish harami itu artinya hamil dalam bahasa Jepang. Bearish itu yang turun. Nah, berarti gampangnya bearish harami itu hamil bayi setan. Nah, kalau hamil bayi setan, itu kira-kira mau naik apa mau turun? Nah, gampangnya kayak gitu, ya. Nah, terus kita lihat. Nah, hari ini gimana? IHSG-nya turun, ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada fasilitas explore. Jadi, kemarin, nih tanggal 7 April kemarin, saya coba explore candlestick reversal down. Artinya apa? Yang reverse mau turun. Di sini kelihatan. Dapetnya ini 2, polanya apa? Ini. Nah, ini adalah explore untuk pencarian saham-saham yang membentuk pola reversal down. Nah, nanti kamu bisa lihat, tadi udah lihat ya di video. Jadi ketika keluar explore-nya kamu bisa geser ke kiri, nanti kelihatan ada titik-titik ini. Nah, itu pola apa yang keluar di situ, ya. Kalau ada yang down, pasti ada yang up. Nah, ini waktu tanggal 6 April, ya, tanggal 6 April hasilnya seperti ini. Terus, nah ini untuk yang strong bullish. Jadi untuk pencarian saham-saham yang memasuki area strong bullish, saham-saham yang terjaring dapat diperhatikan untuk dibeli karena berpeluang untuk mendaki. Berpeluang loh, bukan pasti nih ya besok naik ya. Nah, kita yang namanya trading di bursa saham itu kita main peluang. Peluang mana yang lebih besar, peluang mana yang memihak kepada kita. Ya, seperti itu. Nanti di sini banyak deh kelihatan mana-mana yang masih strong bullish. Nah, terus, nah ini dia. Kita lihat ya. Ini explore hari ini. Video lagi. Terakhir nih, video terakhir. Bentar. Duh, mulai. Oke. Reversal up. Gak ada hari ini. Gak ada yang reversal up. Tuh, turun semua kan? Kita lihat yang reversal. Nah, tuh ada yang bearish engulfing, evening star. Nah, seperti ini. Jadi itu penjelasan-penjelasan yang ada di aplikasi Vibo Princess. Itu yang bisa saya bagikan. Nah, saya cuma mau pesan sama teman-teman satu. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Percaya deh. Ini adalah kata-kata yang saya pegang waktu saya trading. Terus dulu ya saya pernah gitu, ini kok susah ya, kenapa ya tadi itu, kenapa dibeli malah turun, terus orang-orang cut loss dia malah membal, itu kan kesel ya, itu kayaknya menyebalkan gitu. Katanya kita bisa mengikuti, kita bisa berdansa dengan market, but how gitu. Nah, tapi saya percaya loh, di mana kita punya kemauan, di situ pasti ada jalan, dan itu sudah saya rasakan sendiri. Hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Itu aja pesan saya. Satu lagi ini buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, kalau udah baca buku tapi masih kok aku belum dapet ya, nah bisa ikut kedua kelas ini. Nah, itu aja yang bisa saya ceritain. Mungkin setelah ini ada tanya jawab, saya kembalikan ke Eyang.